Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sahabat kreatif yang semoga senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah Islam yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat iman dan Islam kepada kita yang manfaatnya kembali kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaykum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kalian merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislaman kalian. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kalian dengan menunjukkan kalian kepada keimanan. Karena manfaat keimanan akan kembali kepada kalian jika kalian adalah orang-orang yang benar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengumpamakan seorang muslim dengan pohon kurma, sebuah pohon yang adaptif terhadap kondisi lingkungan. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minasyajari syajaratun la yaskutu waraqaha wa innaha mathalul muslim. Fahaddithuni ma hiya." Fawaqa'a an-nasu fi syajaril bawadi. Qala Abdullah, "Wa waqa'a fi nafsi anha nakhlah. Fastahyaitu." ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال فقال هي النخلة قال فذكرت ذلك لعمر قال لأن تكون قلت هي النخلة أحب إلي من كذا وكذا. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara pepohonan ada pohon yang daunnya tidak gugur. Itulah perumpamaan seorang muslim. Beritahukanlah kepadaku pohon apakah itu. Orang-orang menyangka bahwa pohon tersebut adalah pohon yang ada di padang pasir. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, terlintas dalam hatiku bahwa pohon yang dimaksud adalah pohon kurma. Namun aku malu untuk menyampaikannya. Kemudian orang-orang berkata, beritahukan kepada kami pohon apa itu wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pohon kurma. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, aku menceritakan yang demikian itu kepada Umar, bapakku. Lalu Umar radhiyallahu taala anhu berkata, seandainya engkau menjawab bahwa pohon tersebut adalah pohon kurma, niscaya hal itu lebih aku sukai daripada ini dan itu. Muslim yang mulia adalah muslim yang kehadirannya tidak mengganggu orang lain, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul muslimina khairun qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah muslim yang baik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, seorang muslim yang berupaya agar muslim yang lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Seorang muslim hendaknya berupaya untuk menjaga ucapan lisannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah ada satu ucapan pun yang diucapkan melainkan di dekatnya ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan, baik itu ucapan kebaikan, ucapan keburukan maupun ucapan yang sia-sia, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir untuk mencatat ucapan-ucapan tersebut. Dan tidak ada yang terlewatkan sedikit pun. Meskipun ucapan yang akan dihisab
dan akan diberi balasan pada hari kiamat hanyalah ucapan kebaikan dan ucapan keburukan saja. Ucapan yang keluar dari lisan seseorang akan mempengaruhi perbuatannya. Jika ucapannya baik, maka akan baik pula perbuatannya. Demikian sebaliknya, jika ucapannya buruk, maka buruk pula perbuatannya. Di antara penyebab yang menjadikan manusia masuk ke dalam neraka adalah akibat dari ucapan lisan mereka. Bahkan bisa jadi, dengan satu ucapan yang keluar dari lisan seseorang akan menjerumuskannya ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Suatu ketika Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, Abdullah bin Mubarak adalah seorang tabi'ut tabi'in yang wafat pada bulan Ramadan tahun 181 Hijriah di Irak. Abdullah bin Mubarak pergi haji ke Baitullah Al-Haram dan berziarah ke makam Nabi SAW. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang wanita tua. Ketika Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala menanyainya, wanita tersebut selalu menjawab dengan ayat-ayat Al-Quran. Ketika ditanyakan kepada anak-anaknya tentang wanita tersebut, maka anak-anaknya menjawab, sejak 40 tahun yang lalu, ibu kami tidak berbicara kecuali dengan Al-Quran. Ketika Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala bertanya kepada wanita tersebut, apa yang menjadikannya selalu berbicara dengan ayat-ayat Al-Quran? Maka wanita tua tersebut menjawab, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ia mengatakan, tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan, melainkan di dekatnya ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya berupaya untuk berkata yang baik atau diam. Hendaknya seorang berfikir terlebih dahulu sebelum berucap. Karena jika ucapan telah terlontar, maka seorang akan mengikuti ucapannya. Sedangkan jika ucapan belum diucapkan, maka orang tersebut masih dapat mengendalikannya. Sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang muslim yang mulia, lisannya tidak suka mencela orang lain. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum merendahkan kaum yang lainnya. Bisa jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada orang yang merendahkan. Jangan pula para wanita merendahkan wanita yang lainnya. Bisa jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Janganlah kalian mencela diri kalian sendiri. Dengan mencela saudara kalian sama muslim, maka seolah-olah kalian telah mencela diri kalian sendiri. Jangan pula kalian memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan buruk sesudah iman. Barang siapa yang tidak bertaubat, maka itulah orang-orang yang zalim. Potongan ayat tentang larangan memanggil dengan gelar-gelar yang buruk turun berkenaan dengan panggilan seseorang kepada orang lain untuk memancing kebencian orang yang dipanggil. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Jubairah bin Ad-Dhahhak radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, kana rajulu minna yakunu lahul ismaini wa thalathah fa'asa an yakrah qala fanazalat wala tanabazu bil alqab. Seorang laki-laki di antara kami mempunyai 2 atau 3 nama. Kemudian ia dipanggil dengan sebagian nama untuk memancing kebencian orang tersebut. Maka turunlah ayat wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan saling mencela, saling merendahkan di antara kaum mukminin dan mukminah, karena hal itu akan menimbulkan permusuhan, perselisihan, kebencian, bahkan pembunuhan di antara mereka wal iyadzubillah. Seorang muslim tidak boleh merendahkan martabat saudaranya sesama muslim. Cukuplah seorang dikatakan buruk akhlaknya jika ia suka menghina dan merendahkan muslim yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Bihasbi imri'in minasyarri an yahkira akhahul muslim. Kullul muslimi ala muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu." Cukuplah seorang dikatakan buruk akhlaknya jika ia suka menghina saudaranya sesama muslim. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya seperti satu tubuh. Apabila ada seorang mukmin yang menghina dan mencela saudaranya sesama mukmin,
maka seolah-olah ia sedang mencela dirinya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal huma." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan kaum mukminin dalam kecintaan, kasih sayang dan kelemah lembutan mereka seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh tidak dapat tidur dan merasakan demam. Seorang muslim yang mulia, lisannya tidak suka membahas keburukan orang lain. Seorang muslim dilarang untuk banyak berprasangka, karena prasangka merupakan perkataan yang paling dusta dan mengantarkan kepada dosa. Orang-orang yang beriman dilarang untuk mencari-cari keburukan orang lain. Karena orang yang biasa mencari keburukan orang lain, maka keburukannya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tattabi'u awratihim, fa innahu man tattaba' awrata akhihi al-muslim, tattabi'illahu awratahu, wa man tattabi'illahu awratahu yafdahu walau fi jawfi rahlihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mencari-cari keburukan mereka, karena sungguhnya seorang yang mencari-cari keburukan saudaranya sama muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencari-cari keburukannya. Barang siapa yang dicari-cari keburukannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermalukannya meskipun ia bersembunyi di tempat tinggalnya. Allah Subhanahu wa taala juga melarang orang-orang yang beriman dari ghibah. Ghibah adalah membicarakan keburukan saudara sama muslim yang saudaranya tersebut tidak menyukainya. Seorang yang biasa menghibah orang lain, maka pada hari kiamat ia akan mencakar wajah dan dadanya sendiri dengan kuku tembaga. Wal iyadu billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma urija bi marartu bi qaumin lahum atharun min nuhasin yahmashuna wujuhahum wa sudurahum. Fakultu, man haula'i ya Jibril? Qala haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika aku dimi'rajkan ke langit, aku melewati satu kaum yang berkuku tembaga yang sedang mencakar wajah-wajah dan dada mereka. Aku bertanya, "Siapa mereka ini wahai Jibril?" Jibril alaihissalatu wassalam menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang makan daging manusia. Mereka adalah orang-orang yang suka menghibah manusia dan menjatuhkan kehormatan manusia." Cara bertaubat dari ghibah adalah dengan melepaskan diri dari perbuatan ghibah dan berazam untuk tidak mengulanginya. Jika orang yang dighibahi mengetahui perkaranya, maka ia harus minta maaf kepadanya. Namun jika orang yang dighibahi tidak mengetahui perkaranya, maka cukup dengan cara memuji orang yang dighibahi tersebut di tempat di mana dahulu ia menghibahinya, sehingga ghibah dibayar dengan pujian. Sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim yang mulia berupaya agar segala perbuatannya tidak mengganggu orang lain yang ada di dekatnya, dan ini menunjukkan kesempurnaan imannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia ganggu tetangganya. Inilah sahabat kreatif, gambaran tentang muslim yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk menjadikan kita sebagai seorang muslim yang mulia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.